Tetaplah mengembangkan tradisi akademis yang kritis. Halo Sobat Bahana, bertemu kembali di podcast Siniar Bahana. Dan kali ini episode ke-6 tentunya bersama saya Ria Smith Feralda dari Lembaga Pers Mahasiswa Bahana Universitas Riau. Dan Sobat Bahana, kali ini saya bersama rekan saya. Halo Sobat Bahana, kenalin aku Atika. Nah Sobat Bahana, kali ini kita ada di episode khusus untuk mengenalkan unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Riau. Nah kita lagi bareng siapa nih Kak? Iya bener banget Tika, kali ini tentunya kita bersama tamu kita. Dua tamu kita tentunya nggak kalah spesial nih dari tamu-tamu sebelumnya. Tapi Tika, ini nggak seru nih kayaknya kalau kita yang kenalin. Gimana kalau kita langsung kenalan? Boleh ya? Boleh dong. Boleh kakak-kakak untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Oke, halo. Perkenalkan aku Aulia Syafitri dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini yang alhamdulillah pada periode ini diamanahkan menjadi Ketua KSR PMI Unit Universitas Riau. Halo, perkenalkan nama aku Anissa Rahmania, berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini aku menjabat sebagai Wakil Ketua KSR PMI Unit Universitas Riau. Nah kali ini ternyata kita kedatangan Kak Aul sama Kak Anissa nih Kak Smith. Iya bener banget. Kita kedatangan Kak Aul sebagai ketua di KSR PMI dan Kak AA, Kak Anissa. Kak Anissa wakil dari KSR PMI kepengurusan kali ini ya Kak ya. Dan Sobat Bahana, kali ini kita bakal bahas ulik-ulik cari tahu informasi nih mengenai unit kegiatan mahasiswa KSR PMI yang ada di Universitas Riau. Gimana sih sejarahnya, gimana sih profil dari UKM ini? Boleh dong kita minta dari narasumber kita untuk menjelaskan gimana itu sejarah dari unit kegiatan mahasiswa KSR PMI Universitas Riau. Oke. UKM KSR PMI Universitas Riau merupakan salah satu UKM yang ada di lingkungan Universitas Riau, yang mana KSR ini bergerak pada bidang kepalang-merahan dan kemanusiaan, dan lebih spesifiknya kita banyak belajar tentang pertolongan pertama gitu, lebih di bidang kesehatan gitu. Di bidang kesehatan, oke. Ada lagi yang mau disampaikan profilnya atau mungkin itu Kak boleh disampaikan? Oke, mungkin sedikit menambah ya. Ini kan PMI Palang-Merah Indonesia, yang mana kelembagaan ini adalah cangkupannya se-Nusantara, se-Indonesia. Lebih dari itu ada juga cangkupan internasionalnya, tapi kalau internasional itu Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional. Kalau ini Palang Merah Indonesia. Iya, nah, tadi ngomongin jabatan dan posisi. Udah berapa lama sih Kak Aul dan Kak Anissa menjabat sebagai ketua sekaligus wakil ketua di UKM KSR PMI? Udah mau hampir 1 tahun ya, karena satu periode itu terhitungnya 1 tahun gitu. 1 tahun. Berarti ini udah mau berakhir. Iya. Insya Allah. Oke, tadi Kak Aul aku penasaran nih, pasti Sobat Bahana yang lagi nonton juga penasaran nih tentang struktur kepengurusan di KSR PMI Universitas Riau nih, Kak Aul dan Kak Anissa. Bisa dijelasin Kak? Oke, bisa. Jadi di PMI itu ada 5 bidang ya. Oke. Di luar inti kan ketua, wakil, bendahara sama sekretaris. Nah di luar itu ada 5 bidang, yaitu PSDM, Sosmas, Markas, Infokom, sama kaderisasi. Agak singkat-singkat ya. Apa itu Kak? Oke, jadi itu ada namanya PSDM. PSDM ada pengembangan sumber daya manusia. Oh, pengembangan SDM. Jadi di sana kita belajar tentang pertolongan pertama, turun ke sekolah-sekolah binaan, ngajar PMR, terus juga turun ke kelembagaan untuk memberi pelatihan medis kayak gitu. Lebih kepada basic skill, soft skillnya gitu. Soft skillnya. Ya, keahlian dari bidang pertolongan pertama itu. Yang kedua tadi apa Kak? Ada Sosmas, sosial masyarakat. Sosial masyarakat. Ya. Nah itu tupoksinya apa tuh Kak? Yang jelas kita berbaur dengan masyarakat ya. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, ada juga bakti sosial kayak gitu. Ke panti-panti. Ada Kominfo. Infokom. Balik. Terus ada apa lagi tadi Kak? Markas. Ya. Markas itu? Jadi kalau markas seperti di kesekretariatan dan lebih menjaga di sekretariat
dimana menjaga barang-barang inventaris, terus ada peminjaman barang juga karena kita punya inventaris kan gitu. Lebih disekre ya. Ya, Kesari mungkin ya kalau orang-orang lebih taunya kayak gitu. Terus ada juga namanya kaderisasi, pengkaderan lah. Dikader lah ya. Iya benar. Nah, ngomongin tadi 1 tahun sudah menjabat di UKM KSR PMI. Kalau boleh tahu nih, pengalaman apa sih yang paling seru yang udah dialamin oleh Kak Aul dan Kak Nisa selama 1 tahun tersebut? Boleh. Oke. Silakan. Kalau untuk menjabatnya mungkin 1 tahun ya, tapi kalau kita bergabungnya itu dari 2022, berarti udah 3 tahun. 3 tahun? Iya, 2024 ya kan sekarang. heeh. So pengalamannya banyak banget pastinya, dimana program kerja yang kita laksanakan itu selalu berbaur dengan masyarakat dan terutama mahasiswa di Universitas Riau. Seperti secara pribadi pengalaman aku yaitu kan ada pelatihan nasional namanya ya kan, karena kita cangkupannya nasional juga. Jadi aku pernah mengikuti pelatihan nasional di Bali tahun lalu tepatnya, yaitu lebih spesifiknya PP SAR Air, pertolongan pertama SAR and Rescue air. PP SAR air. Nah di sana tuh selain ilmunya dapat, kita juga dapat relasi secara nasional gitu, dan kenal dengan KSR dari universitas lain gitu, dan terutama bisa jalan-jalan sih gratis. Iya. Bisa keluar kota gratis tanpa biaya ya. Iya, Dapat ilmu lagi. Nah, kalau dari Kak Aul sendiri? Dari aku sih dalam perekrutan anggota itu ada namanya diklat lapangan. Nah, Diklat di diklat lapangan itu di konsep bagaimana bencana gitu. Jadi benar-benar kita turun ke bencana itu kayak gimana, deg-degannya dapet, bingungnya dapet gitu. Paniknya juga dapat gitu sih. Jadi kayak benar-benar kayak menyiapkan diri mental untuk turun ke bencana. Berarti Kak Aul lebih suka yang menantang nih ya. Iya. Sebenarnya yang suka yang pengen tantangan. Nah, gabung nih di PMI ya, PMI Universitas Riau. Nah Kak Aul, aku mau nanya nih sama Kak Aul sama Kak Anissa gitu. Kenapa bisa gabung di KSR PMI Universitas Riau? Apa emang udah minatnya di situ atau karena ikut-ikut temen ternyata cocok gitu? Boleh Kak Aul dulu. Kalau aku sebenarnya memang suka bersosialisasi, suka nolong orang. Terus ditambah lagi teman yang ngajak. Wah, Ya, teman yang ngajak, keterusan sampai jadi ketua. Ternyata nggak 1 tahun ya, udah 3 tahun, baru 1 tahun menjabat sebagai ketua dan wakil, tapi udah 3 tahun kurang lebih bergabung di KSR PMI Universitas Riau. Kalau aku sendiri karena dulu kan di sekolahku nggak ada PMR ya, nah lebih banyak organisasi lain gitu, OSIS pramuka gitu. Nah aku tuh selalu penasaran dengan PMR itu apa sih, dan ternyata di universitas itu ada yang namanya KSR gitu, tingkatan lebih lanjut dari PMR, dan malah kegiatannya lebih luas gitu, dan tentunya sangat menarik ya, apalagi aku anaknya pengen mencoba hal baru terus gitu, dan melihat ada pelatihan nasional itu tadi, karena ingin banget nih, seru nih gitu, ya udah join gitu, dan akhirnya bisa ke Bali ya. Aduh, seru ternyata gabung. Kalau Sobat Bahana pengen jalan-jalan keluar kota, apalagi keluar negeri, bisa Kak? Bisa banget. Ya Kak, ngomongin KSR PMI Universitas Riau, kira-kira kegiatannya apa aja sih di dalamnya ketika teman-teman atau Sobat Bahana nantinya ketika gabung ke dalam UKM PMI di Universitas Riau ini? Boleh dijelaskan dari Kak Aul? Kayak kegiatannya banyak ya. Tadi udah dijelasin, ada donor darah, bakti sosial ke masyarakat, cek kesehatan. Ada juga yang namanya PP SAR darat, pertolongan pertama search and rescue darat. Nah, kami sering bekerja sama dengan Basarnas Kota Pekanbaru. Di sana kita belajar lah tentang PP, tentang survival, tentang rappelling. Jadi pertolongan di ketinggian, pertolongan di darat juga gitu. Terus ada juga pelatihan medis ke kelembagaan. Jadi setiap kelembagaan yang mau kayak ngadain
olahraga nih gitu, pasti kan butuh medis. Jadi panitianya kami bekali dulu pelatihan medis kayak gitu. Ternyata nggak hanya pepesar air, juga ada pepesar darat ya. Iya. Lagian kita tinggalnya di darat ya. Benar-benar. Ternyata ada di darat dan di air. Ternyata ilmunya banyak banget di dua alam lah ya. Dua alam, darat dan air lah ini. Kalau masuk alam ketiga bahaya. Oh ya, dan juga kegiatan kita itu ada pelatihan medis selain ke UKM itu ada tim medis yang langsung turun ke lapangan, seperti ada demo kemarin waktu misalnya dari BEM kan itu meminta kami untuk membersamai sebagai tim medisnya. Kan ada dilihat tuh misalnya chaos nih, pasti ada yang teriak medis gitu kan. Nah, kita tuh udah siap siaga di belakang para demonstran gitu. Udah siap siaga, harus siap siaga ya berarti. Nah, ngomong-ngomong pas demo kemarin nih Kak, kan harus siap siaga ya. Nah, gimana sih triknya dari banyaknya masa nih ya? Nah, dari KSR PMI nggak mungkin kan semuanya diturunin. Maksudnya perbandingannya itu loh agak jauh. Nah, gimana trik dari teman-teman dari KSR PMI mengatasi itu? Apalagi tadi ada panik, ada yang ini tiba-tiba dipanggil medis mana gitu kan. Nah, gimana triknya? Nah, triknya itu tentu sebelum turun kita briefing dulu. Jadi malamnya kita ngulas lagi materi, kita pelajari lagi kasus-kasus apa sih yang akan terjadi saat demo gitu. Mungkin kan antara kasus kecelakaan sama demo beda ya. Iya, beda. Nah, jadi itu lagi yang diulik, itu lagi yang dipelajari. Terus itu kita bagi tim. Ada yang mobile, ada yang di posko, ada yang di sayap kiri, sayap kanan, ada yang di belakang masa. Jadi setiap tim harus fokus pada tempatnya masing-masing gitu. Harus fokus di tempatnya masing-masing. Iya, harus menyiapkan gitu, diri, Tika. jangan panik. Jangan lari-lari kan. Tetap di posisinya sendiri. Nah Kak, mungkin dari Sobat Bahana dan juga dari teman-teman sekalian nih ada misinformasi nih Kak soal KSR PMI. Soalnya dikira yang bisa ikut KSR PMI itu cuman yang sejalan sama jurusan kesehatan Kak gitu. Bener nggak tuh kira-kira? Apa harus kesehatan dulu? Atau no. Jadi tidak sobat. Tidak sobat. Tidak. Karena kita KSR ya, semuanya bisa bergabung dari jurusan manapun gitu. Yang penting dia anak Universitas Riau, mahasiswa Universitas Riau. Contohnya saja aku kan dari komunikasi, Kak Aul pun dari jurusan PG PAUD gitu. Nah, kita bisa bergabung gitu. Nah, karena dari awal itu akan diajarkan semua materinya, baik mengenai manajemen bencana, pertolongan pertama, kepala merahan, sejarahnya, shelter atau penampungan sementara itu akan diajarin semuanya. Jadi nggak harus anak keperawatan atau anak kedokteran gitu, karena kita dilatih sebagai awam terlatih gitu. Sebagai awam terlatih ya, contohnya udah ada di depan mata kita lah Sobat Bahana. Dari komunikasi dan juga PG PAUD. Jadi nggak harus dari jurusan kesehatan. Nah, gini Kak, tadi bergabung bisa nih selain dari jurusan kesehatan. Nah, ngomong-ngomong open recruitment-nya ada nggak ya? Atau masih lama atau baru-baru ini atau gimana? Boleh dong dijelasin, mana tuh Sobat Bahana ada yang mau bergabung nih gitu. Boleh. Jadi nih open recruitment kita sebentar lagi ya, sampai tanggal 15. Waduh, berapa hari lagi itu Kak? Iya. 3 hari lagi. 3 hari lagi. Tapi masih bisa ya? Bisa. Jadi jangan lupa untuk daftar di KSR PMI Unit Universitas Riau. Iya, dan by the way ini gelombang terakhir ya untuk bener. Tahun ini, karena kita udah buka 3 gelombang nih. So kali ini benar-benar dimanfaatkan dan cari aja informasinya di IG kita KSR PMI Unri, karena cuma 3 hari lagi sisa waktunya untuk join bersama kami. Iya. Nah, ngomongin nanti kalau misalnya teman-teman udah daftar nih, apa aja sih Kak cara-cara biar bisa jadi Anggota KSR. Anggota KSR. Tahap-tahapannya ada apa aja tuh, apalagi kita udah sampai ke gelombang 3 loh. Benar. Pertama wawancara ya, biasa ya itu wawancara. Daftar dulu wawancara. Udah gitu ada namanya diklat ruangan. Nah, diklat ruangan. Di diklat ruangan itu kita memberikan
materi-materi dulu. Jadi dari awal, dari basic sampai ke PP-nya, benar-benar sampai ke PP itu di diklat ruangan, sampai kayak belajar pasang tenda, dapur umum. PP apa tadi Kak? Pertolongan pertama. Iya. Oke. Nah, udah di diklat ruangan, baru kita ke diklat lapangan. Nah, di diklat lapangan lah ini kita mempraktekannya. Berarti wawancara teori langsung turun ke Praktek, lapangan. Iya, Ada 3 tahap benar, ya. 3 3 tahap. tahap. Oke, tadi kan udah dijelasin ya Kak tahap-tahapnya. Jadi apa sih Kak manfaat kita ikut KSRPMI itu selain kita bisa dapat ilmu dan relasi ya Kak? Dan apa aja sih kalau misalnya kita udah diterima di KSRPMI Universitas Riau, apa aja nih tugasnya? Oke, kalau aku sendiri ya, manfaatnya itu karena bisa nolong orang jadi bahagia untuk diri sendiri. Ada kebahagiaan tersendiri ya. Benar, itu yang pertama. Terus tuh kayak ilmu-ilmu medis yang sebenarnya kita masih rancu gitu di sana dipelajari. Oh, ternyata bersihin luka itu jangan pakai alkohol gitu. Cukup pakai air putih, air bening biasa aja gitu. Dan juga kalau bagi aku selain dari ilmunya ya, karena kita berbentuk organisasi, kita belajar bagaimana memanage organisasi benar. dan mengarahkan semua orang, karena setiap orang pasti berbeda-beda ya kan. Selain memanage organisasi, kita juga menjalankan sebuah acara dan bagaimana untuk bisa menyukseskan sebuah acara itu tadi gitu. Oke, Sobat Bahana, udah dijelasin nih sama Kak Aul sama Kak Anissa. Jadi jangan lupa ya join KSRPMI Universitas Riau. Iya, tinggal 3 hari lagi loh. Nah, jangan sampai ketinggalan ya tentunya. Nah, ngomongin apa namanya UKM KSRPMI. Ini kan banyak ya dari UKM yang lainnya. Nah, gimana sih dari UKM KSRPMI sendiri untuk menjaga eksistensinya agar tetap terkenal, tetap ada di mata masyarakat, tetap ada di mata mahasiswa. Nah, sebagai ketua dan wakil tentunya tahu lah ya gimana trik-triknya agar tetap ada eksistensi dari KSRPMI ini. Boleh dong Kak dijelasin? Oke, KSRPMI yang dimana di bidang kesehatan ya, beda dari yang lain gitu. Jadi tentunya kami punya nilai plus tersendiri gitu. Jadi selain itu kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi besar untuk UNRI gitu, memberikan pelatihan-pelatihan, terus bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga lain kayak gitu. Jadi selain itu juga kita ngadain donor darah rutin. Donor darah rutin itu berapa kali dalam sebulan atau gimana? 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Ya, di beda-beda fakultas biasanya kami. Misalnya hari ini di Fakultas Fisip, besok di Perikanan. Yang terdekat ada Kak? Donor darahnya atau udah Hari selesai ini. ada? Iya, hari ini. Hari ini Lagi di di Fisip. tanggal 12 September 2024 di mana tuh Kak? Di FISIP Di lagi dilaksanain. Fisip. Nah, Sobat Bahana, nah langsung cus. Gaskan ke FISIP. Nah, bener. Selain itu juga kita karena berkembangnya teknologi, kita juga harus menyesuaikan lah dengan generasi zaman sekarang ya. Entah dari konten-kontennya yang lebih ke masa kinian gitu. Lebih terbaru, terupdate lah ya bener. konten-kontennya. Sama juga materinya itu kan kita selalu mengupgrade gitu kan. Dan tidak hanya itu saja, karena ilmu pertama itu harus ada improvisasinya. Jangan terpaku pada yang diajarkan dari awal gitu. Dan juga menyesuaikan kebutuhan zaman. Iya, benar-benar. Gak hanya kebutuhan media, juga kebutuhan zaman ya. Iya, benar. Mungkin kemarin kalau orang tahu ngasih nafas buatan dari mulut ke mulut gitu. Iya. Kan sekarang nggak boleh lagi semenjak ada COVID. Nah, udah ada alatnya. Jadi kami dari belajar dari memberi pertolongan pertama dari mulut, sekarang beralih ke alatnya. Wow, sekarang gitu. udah ada alatnya ya. Iya, benar. Berarti nggak dari mulut ke mulut lagi. Iya, Oh my god, ternyata udah seupdate itu loh KSRPMI Universitas Riau. Nah, Nah, aku penasaran nih sama Kak Aul dan juga Kak Anissa. Pengalaman apa sih yang paling menantang selama Kak Aul dan Kak Anissa ada di KSR PMI Universitas Riau? Semi juga mau nambahin nih, pengalaman menantang dan apa yang paling berkesan tentunya buat Kak Aul dan Kak Anissa. Yang paling menantang
Waktu pas ngikutin PPSAR darat. Ya. Di Unri di Iya, di lab, Unri. lab kehutanan. Di lab kehutanan. Ya, di hutan Unri Arboretum, ya. Arboretum. Jadi di sana kita turun survival, belajar bikin api gitu, belajar bikin tenda gitu. Ya itu sih yang menantang karena sebelumnya kan belum pernah gitu. Paling kami diajarin cuman PP aja gitu, nolongin orang pertama gitu. Ini langsung ya, Iya, yang di alam turun, juga gitu. Itu sih yang paling menantang. Yang berkesan buat Kak Aul? Yang paling berkesan tentunya orang-orangnya asik-asik ya. Asik-asik. Bener. Ini nggak tipu-tipu ini. Bener, asik-asik, ramah-ramah karena kita sering bersosialisasi dengan masyarakat, jadi orang-orangnya juga kayak open gitu. Oke, kalau dari Gampang Kak Anissa? Yang paling berkesan bagi aku tentunya yang pelatihan Nasional. Iya nasional tadi kan emang Sampai kayak ke Bali berkesan ya, banget gitu ya kan. Terus kalau yang paling menantang itu apa ya, hampir sama lah PPSAR darat karena kita udah 2 tahun melaksanakan PPSAR darat. Itu ada rappling kan Dari ketinggian. iya dari ketinggian, menolong orang dari ketinggian. Nah kita tuh belajar bagaimana misalnya ada orang yang masuk jurang nih. Nah kita harus mengangkat si korban dari jurang itu ke atas gitu. Nah itu kita emang turun langsung, bukan turun sih, belajar secara langsung Iya, benar. bawa si korban pakai tandu, terus kita manjat tebing gitu. Kayak wow keren banget, memacu adrenalin kali gitu. Benar-benar. Seru banget ternyata ya. Nah, ngomongin KSR PMI nih. Kelihatannya kayaknya lebih dominan cewek ya. Benar banget. Kelihatannya ya, stereotipnya juga karena kesehatan kayaknya lebih banyak perempuan nih yang join. Ngomong-ngomong kalau di KSR PMI Universitas Riau itu ada cowoknya nggak sih, ada laki-lakinya nggak sih di dalamnya? Apakah diperlukan atau nggak usah deh? Gitu. Tentu ada ya, dan tentu diperlukan banget ya. Ada, cuma ya mungkin minat dari mahasiswa laki-lakinya kurang ya. Kurang. Makanya lebih banyak cewek yang ada di KSR gitu. Tapi kita sangat membutuhkan laki-laki kok. So jadi join ya mahasiswa baru yang laki-laki. Iya. Benar. Dan apalagi pada saat ngangkat-ngangkat korban, terus kita kan tenaga cewek ini nggak sekuat tenaga yang laki-laki kan, yang cowok. Jadi kita perlu mereka gitu. Dan selain itu dari segi pemikiran juga beda, kita butuh pengarahan juga yang lebih baik. Iya. Gitu. Iya, bener banget. Nah dari Kakak Aul dan Kak Anissa, ada nggak sih harapan dan closing statement nih untuk Sobat Bahana tentunya? Ada. Ada nggak ya? ada. Tentunya kalau bagi aku ya, selagi kita masih menjadi mahasiswa, explore apa aja kegiatan yang ada di kampus, terutamanya KSR sih. Benar banget. Intinya. Iya, karena kegiatan kita tuh banyak banget, seru banget, yang selalu melibatkan mahasiswa yang ada di Universitas Riau. Bahkan kita juga mengajak mahasiswa yang ada di universitas lain gitu. Selama menjadi mahasiswa jangan hanya pulang kuliah pulang gitu. Explore semua kegiatan, cari semua pengalaman, karena di masa mahasiswa inilah kita bisa banyak mencari pengalaman, relasi, dan juga ilmu yang bermanfaat selain akademik itu tadi. Iya benar. Mungkin tambahan karena banyaknya UKM di Unri ini, pilihlah sesuai minatnya. Ada Bahana ya, yang suka ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol ya di Bahana. Iya. Yang suka kesehatan di PMI gitu, dan suka olahraga ada juga di olahraga kayak gitu. Iya, itu dia Sobat Bahana, harapan dan closing statement dari tamu kita kali ini. Explore sebanyak-banyaknya, cari pengalaman yang banyak dan sesuaikan dengan passion dan minatnya sendiri gitu ya kayak. Nah itu dia Sobat Bahana, podcast Siniar Bahana kali ini episode yang ke-6. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada kedua tamu undangan kita yang sangat spesial tentunya hari ini. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih juga untuk Sobat Bahana yang telah setia menonton tentunya. Dan jangan lupa untuk terus nantikan episode terbaru, informasi terbaru, dan banyak yang baru lah dari podcast Siniar Bahana tentunya. Dan saya Ria Smith Feralda.
Dan saya Atika Sofia. Mengucapkan terima kasih dan tetaplah mengembangkan tradisi akademis yang kritis. Bye-bye.